Jadi terlalu prematur bila menganalisa atau membuat justifikasi bahwa ini bukti yang kurang, tentunya tidak. Karena seperti contoh tadi, 2 itu sudah cukup. Nanti bisa ditambah melalui keterangan ahli. Ahlinya siapa? Cari ahli yang bisa memberikan penilaian terhadap irama lagu atau ahli forensik yang bisa menilai kualitas video itu. 3 bukti ditambah nanti kalau sudah masuk ranah pengadilan ada yang namanya keyakinan. Jadi kalau ditanya, oh susah menyengketakan karena buktinya kurang, kita semua bisa tadi. Seperti yang contoh tadi, saya rasa nggak ada yang mustahil sepanjang memang itu kelihatan banget bahwa penilaian itu tidak dilakukan dengan adil dan bijak. Apalagi diimbangi dengan faktor kesengajaan. Wah itu masuk unsurnya. Unsur penipuan masuk bila mana sudah ada persekongkolan di belakang sebelum gelaran dimulai. Suap juga bisa masuk. Perdatanya kita bisa tempuh PMH, perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata, yang mana tindakan seseorang mengakibatkan kerugian itu kita bisa tuntut secara perdata di pengadilan. Nah, setelah ada kualifikasi tertentu untuk bisa dikatakan sebagai juara karena harus memenuhi 4 syarat tadi, maka setiap gelaran atau EO yang memakai pakem itu harus menjunjung tinggi pakem tersebut. Kenapa kok harus dijunjung tinggi? Biar tidak ada kebiasaan. Karena seringkali kita lihat ketika dalam suatu perlombaan ada istilah kurang hoki. Nah itu ada istilah belum selera juri. Bukan selera juri. Selera juri. Nah ketika kita bicara belum hoki, belum selera juri, tentunya itu harus dihapuskan karena sudah ada kualifikasi tertentu yang mengatur. Sepanjang tadi ya, sepanjang 4 syarat pakem tadi terpenuhi, nggak ada kata nggak bisa juara. Untuk sahabat para kicau mania, teruslah bahagia, jangan sesekali mau menderita, apalagi deritamu itu akibat dari mungkin kecurangan yang disengaja atau kelalaian para pelaku usaha. Itu memiliki konsekuensi hukum. Jadi jangan pernah takut, ragu untuk kita menegakkan aturan main yang benar semata-mata demi kawan-kawan kita sendiri agar tidak banyak memakan korban. Bila mana ada EO yang sengaja mencari sesuatu hal yang buruk demi kepentingannya pribadi, lantas mencederai organisasi itu sendiri dan mengorbankan para pemain, sehingga kicau mania, hobi lomba burung menjadi terganggu. Tentunya ini membahayakan. Nah, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan bersuara? Kita siap sewaktu-waktu bila mana ada pertanyaan, konsultasi, diskusi. Syaratnya 1, seduh kopi. Oke. Ngopi teman-teman bersama Kicau Mania Semarang. Beliau juga salah satu humas EO terbesar dan tertua di Indonesia, praktisi hukum, politisi, dan yang terakhir salah satu pendiri Solidaritas Pakar. Selamat siang Mas Bangkit. Sehat? Sehat. Mas Bangkit, baru ini Solidaritas Pakar, apa sih Mas Bangkit? Solidaritas Pakar itu kita coba untuk membuat wadah yang fungsinya bekerja untuk kemanusiaan dan sosial. Jadi kita bikin suatu wadah perkumpulan di Kota Semarang yang konsen nantinya akan memberikan perhatian kepada kebijakan-kebijakan publik, pelayanan-pelayanan pejabat publik, sehingga kebutuhan dasar setiap masyarakat bisa tercapai. Jadi lebih kurangnya
kita mau bikin perkumpulan yang memiliki konsen di wilayah itu. Mewadahi kicau mania juga apa enggak? Segala aspek, segala elemen, dan segala latar belakang. Oke, berarti kicau mania juga masuk ya? Bisa. 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 Oke. Ini kita lanjut ke fenomena lomba burung sekarang ini. Di medsos kan beberapa hari terakhir ini rame dengan lomba burung yang antah berantah menurut peserta yang kurang puas dengan sistemnya, dengan penjuriannya, dengan segala sesuatunya yang mereka belum puas. Nah, menurut Mas Bangkit sendiri sebagai kicau mania dulu ini seperti apa? Kalau saya sebagai kicau mania, tapi izin kayaknya nggak bisa dipisahkan dari latar belakang hukum. Ya, nanti Jadi- satu persatu. Oh gitu. Kita Kalau kupas harap satu persatu. Oke, karena kebetulan kan kita juga salah satu pelaku atau pemain kicau. Ya tentunya harapan para mendapatkan sesuatu yang ideal. Baik itu kalau kita bicara khusus dalam perlombaan, tentu penilaian yang secara ideal dan adil. Oke. Karena kan tentunya kita itu kan walaupun ini hobi, ada kompetisi di dalamnya. Harapan kita itu kan memenangkan kompetisi itu. Nah, ketika kita kepingin memenangkan kompetisi itu, tentunya kita juga harus diperlakukan dengan seadil-adilnya. Kan begitu Pak Agung Sedayu. Jadi kalau ditanya harapan sebagai kicau mania, ya tentunya mendapatkan tempat yang sama, kesetaraan dalam penilaian, dan tidak bisa melihat perilaku-perilaku diskriminatif karena kedudukannya sama di mata juri. Ini dari sudut pandang kicau mania. Oke. Gitu. Sekarang dari sudut kacamata hukum, karena EO di sini sebagai pelaku usaha Oke. dan peserta sebagai konsumen. Oke. Hak-hak apa saja yang dimiliki oleh konsumen dan hak apa saja yang harus diberikan oleh pelaku usaha tersebut sehingga tidak menjadikan blunder di hobi gitu. Oke, nah ini kita coba untuk masuk dalam sudut pandang hukum. Nah, hukum itu kan apa sih hukum itu kan gitu. Hukum itu kan sebenarnya pengertian hukum itu abstrak. Banyak sekali pengertian mengenai hukum. Cuma kita kepengen membatasi hukum itu sebuah aturan. Nah, kenapa kok harus ada aturan? Tujuannya untuk kepastian. Kan begitu. Nah, maka kalau kita bicara hukum aturan, biar tujuannya ada kepastian, tentunya juga ada keadilan, maka kita kembalikan kepada contoh kasus di dunia kicau mania dalam hal ini gantangan burung, perlombaan, tentunya harus ada regulasi yang jelas mengatur hal itu. Nah, kita bicara dulu Pak Agung Sedayu, pakem penilaian. Ya kan, tadi kan jenengan kan bicara carut marut model penilaian sehingga ada ketidakpuasan. Lah kita kembali ke pakem penilaian dulu. Apa pakem penilaiannya? Coba saya mau tanya, pakem penilaiannya seperti apa? Kalau EO yang sekarang berkembang, sebenarnya pakem itu satu berkiblat di PBI, organisasi terbesar dan tertua di Indonesia. Satu irama lagu. Kedua durasi, ketiga volume, dan 4 gaya sebagai penunjang. Nah, 4 aspek ini yang harus dipenuhi burung untuk layak menjadi juara. Nah, kita balik lagi ya. Artinya setelah ada kualifikasi tertentu untuk bisa dikatakan sebagai juara karena harus memenuhi 4 syarat tadi, maka setiap gelaran atau EO yang memakai pakem itu harus menjunjung tinggi pakem tersebut. Kenapa kok harus dijunjung tinggi? Biar tidak ada kebiasaan. Karena seringkali kita lihat ketika dalam suatu perlombaan ada istilah kurang hoki. Nah, itu. Ada istilah belum selera juri. Bukan selera juri. Bukan selera juri. Nah, ketika kita bicara belum hoki, belum selera juri, tentunya itu harus dihapuskan.
karena sudah ada kualifikasi tertentu yang mengatur. Oke. Sepanjang Dengan pakem tadi ya, iya, 4 pakem sepanjang tadi ya. 4 syarat pakem tadi terpenuhi, nggak ada kata nggak bisa juara. Atau nggak ada kata kalah dengan yang tidak memenuhi pakem karena seleranya juri seperti di luar daripada pakem. Ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengikuti apa keinginan juri, melainkan kita harus tunduk dan taat terhadap kesepakatan yang sudah dibangun oleh organisasi atau EO itu sendiri. Oke. Seperti tadi contoh, ada 4 syarat untuk bisa juara. Balik lagi, kalau kita bicaranya selera juri belum hoki, terus mungkin seringkali kita juga dengar namanya manusia nggak ada yang sempurna sehingga luput dari penilaian, ya nggak bisa seperti itu. Balik lagi, ini pelaku usaha, ada konsumen, ada undang-undang namanya perlindungan konsumen. Oke. Kita tidak bisa mentolerir segala bentuk kegiatan yang menyimpang dengan alasan faktor manusiawi, faktor belum hoki, bukan selera juri. Kita tidak kompromi terkait hal itu semata-mata demi kepastian hukumnya. Hukumnya sudah ada nih, regulasinya mengatur hal demikian. Ya tentunya kita harus mentaati hal itu. Sehingga penonton itu menjadi sarana kontrol termasuk media untuk bisa mengkritisi apakah keputusan sudah diambil dengan tepat atau tidak. Kalau tidak, seperti apa? Tentunya harus memiliki konsekuensi hukum. Kan begitu? Ya. Kalau tidak memiliki konsekuensi hukum, tentu nggak akan ada hubungan ketertiban, hubungan kepastian, dan tidak memiliki keadilan bagi para pemain. Karena kita seringkali melihat kan, akhirnya kita hanya menerima nasib, kita hanya pasrah. Kalau kita terus mentolerir kegiatan-kegiatan buruk, atau kalau dalam tanda kutip itu dilakukan secara sengaja, karena ada delik pidana yang mengatur, maka kita bisa kualifikasikan sebagai bentuk kejahatan, maka kejahatan yang diulang-ulang menjadi sebuah kebenaran. Karena itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi budaya, maka tentunya susah untuk merubah. Kalau tidak dimulai dari sekarang, saya nggak tahu kapan lagi ini, kan gitu. Nah, sarana kontrol pemain, sarana kontrol media menjadi ruang tersendiri untuk mengembalikan marwah kicau mania dalam hal kompetisi burung kembali terpelihara. Kalau ini terus-terusan terjadi, saya rasa hobi ini ya mohon maaf rentan disalahgunakan. Oke, itu Terus berarti balik lagi gini. mengenai perlindungan konsumen, Pak Agung, ini Bentar, ini saya potong dulu. Oh, boleh, siap. Itu berarti pakem itu harga mati ya. Dari segi kacamata hukum, pakem harga mati yang diberikan pelaku usaha untuk konsumen. Ya, kalau pakem EO itu menjadi komitmen bersama. Nah, kalau harga mati sepanjang mau dilakukan perubahan tetap bisa, artinya nggak ada hukum itu statis, tentunya semua dinamis. Tapi kalau pakem itu komitmennya seperti ini, kalau kita nggak megang komitmennya, nggak megang pakemnya, apa kita mau pegang? Berarti komitmen yang diberikan kepada Karena ada konsumen. regulasinya itu, Ya. nah kan gitu. Konsumen di situ kicau mania. Lah, itu. Untuk konsumen kicau mania, hak-hak apa yang didapatkan, yang harus didapatkan dari itu? Ya kalau kita bicaranya pelaku usaha, tentunya pelaku usaha itu EO atau orang yang memiliki gantangan itu kan punya kewajiban ya. Kalau nggak salah di pasal 7 itu ada aturan harus memiliki etikat baik dalam penyelenggaraan. Termasuk di dalamnya tidak boleh memperlakukan secara diskriminatif. Apalagi dengan niat kesengajaan berlaku curang atau dengan tipu muslihat. Nah, itu kan menjadi catatan tersendiri, dan bagi pelanggarnya tentu kita bisa tempuh upaya hukum baik administratif, perdata maupun pidana. Dan ada badan di Indonesia ini namanya BPSK, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, yang kita bisa ajukan ke ranah hukum sebagai sarana kontrol. Karena kalau kita mau melihat dunia burung ini kan, saya nyaris belum dengar adanya suatu permasalahan yang menyengketakan hasil penilaian juri. Padahal itu bisa. Belum pernah memang belum Iya, pernah ada. pengalaman saya belum pernah saya menemukan, tapi itu bisa.
Nah, itu boleh dilakukan ya boleh. Tujuannya apa? Demi kebaikan. Kalau nggak ada sarana kontrol, nggak ada yang coba untuk melawan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip zolim, ya kita selamanya akan tunduk kepada hal demikian. Dan itu kalau dibenturkan dengan kita, tentu kita keberatan untuk menerima itu. Gitu. Oh, ini untuk melaporkan ya. Konsumen ini mau melaporkan yang dengan tanda kutip mereka dalam lomba itu terzolimi. Sebenarnya peserta itu sudah banyak yang mengeluh. Cuman untuk protes ke panitia, mereka itu minim alat bukti. Dan kebanyakan panitia memutarbalikkan fakta dengan mengajukan alat bukti. Alat buktinya mana? Begitulah. Apakah bisa melaporkan dengan alat bukti yang minim itu? Gini Pak Agus Dayu, kalau kita bicara alat bukti, kalau ini dalam kasus pidana maupun perdata ada 5. Ada 5 alat bukti yang kita kenal. Jadi kalau bahasanya minim, diputarbalikkan, ya tentu itu perlu pembuktian. Jadi, nah ini saya ambil contoh analogi atau contoh kasus peristiwanya ya. Kalau dunia gantangan itu kan pastinya banyak penonton, banyak pemain, banyak peserta, dan sekarang ini kan zaman digital, teknologi semua canggih. Tentu ada Pak Agung Sedayu juga sebagai media, kan bawa kamera kan? Nah kamera itu atau foto atau video itu kan salah satu alat bukti, surat, karena nanti akan ditransmisikan, kan gitu. Penonton, peserta atau pemain itu kan juga bisa menjadi saksi, alat bukti saksi. Artinya sudah ada 2 alat bukti, saksi dan surat melalui foto atau video. Kalau kita bicara tindak pidananya atau perdatanya, tentu kalau pidana ini memenuhi bukti permulaan yang cukup karena 2 alat bukti masuk. Kan begitu. Jadi kalau ada EO yang terus mengcounter, buktimu mana? Nggak ada bukti, nggak cukup bukti, buktimu kurang. Mohon maaf, yang bisa menentukan ini memenuhi kualifikasi bukti adalah aparat penegak hukum. Jadi EO terlalu prematur bila menganalisa atau membuat justifikasi bahwa ini bukti yang kurang, tentunya tidak. Karena seperti contoh tadi, 2 itu sudah cukup. Nanti bisa ditambah melalui keterangan ahli. Ahlinya siapa? Cari ahli yang bisa memberikan penilaian terhadap irama lagu atau ahli forensik yang bisa menilai kualitas video itu. 3 bukti ditambah nanti kalau sudah masuk ranah pengadilan ada yang namanya keyakinan. Jadi kalau ditanya, susah menyengketakan karena buktinya kurang, kita semua bisa tadi, seperti yang contoh tadi, saya rasa nggak ada yang mustahil sepanjang memang itu kelihatan banget bahwa penilaian itu tidak dilakukan dengan adil dan bijak, apalagi diimbangi dengan faktor kesengajaan. Wah itu masuk unsurnya, unsur penipuan masuk bila mana sudah ada persekongkolan di belakang sebelum gelaran dimulai, suap juga bisa masuk, perdatanya kita bisa tempuh PMH, perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata, yang mana tindakan seseorang mengakibatkan kerugian itu kita bisa tuntut secara perdata di pengadilan. Gitu Pak. Berarti intinya icomannya jangan takut. Dan takut. Bisa untuk melaporkan segala kecurangan di event selama mempunyai bukti yang kuat. Siap, jangan pernah takut dalam segala hal sepanjang kita berkata kebenaran. Sekalipun sendirian, saya yakinkan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Percayalah, kita siap bantu. Oke. Ini kembali yang diomongkan Mas Bangkit tadi, kontrol media. Siap. Media sebagai pengontrol. Apa yang harus dilakukan media? Ini dari segi hukum ya, dari kacamata hukum Mas Bangkit. Apa yang harus dilakukan media? Yang berimbang tentunya untuk memberikan informasi yang jelas, tidak membela salah satu kubu, IO ataupun pemain. Apa yang harus dilakukan media, Mas Bangkit? Kalau saya rasa dengan orang media mungkin lebih paham apa tugas, fungsi, wewenang media. Cuma saya mau izin sedikit ingatkan
Pers itu kan dalam hal ini wartawan ya, itu kan ada undang-undang pers dan wartawan itu memiliki kemerdekaan untuk menggali informasi, menyebarluaskan informasi sehingga media atau wartawan berjalanlah sesuai rule model yang sudah dibuat oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers. Maka berikanlah informasi seimbang mungkin kepada masyarakat luas dan menjadi sarana kontrol dalam hal ini bagi pelaku usaha agar kepentingan-kepentingan konsumen atau perlindungan terhadap konsumen terjaga. Begitu Pak Agung. Untuk legalitas, Oke. di legalitas di media apa jurnalis di dunia burung ini kan legalitasnya samar-samar, Mas, abu-abu. Apakah memang media sekarang ini harus berbadan hukum? Apakah harus memang terdaftar di Dewan Pers menurut undang-undang? Iyalah, kalau undang-undang pers itu kan jelas. Media itu harus berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers. Karena sepengetahuan kami, rekan-rekan wartawan atau media itu punya hak imunitas. Jadi ada naungan yang memberikan perlindungan terhadap profesi ini. Profesi media itu kan profesi officium nobel, profesi yang mulia. Jadi memang harus dilakukan perlindungan dan terhadap para profesi media dan wartawan menjunjung tinggi nilai integritas, sikap. Seperti Pak Agung Sedayu ini harus berani. Kalau media sendiri kucing-kucingan umpet-umpetan ya saya rasa mencederai amanah profesi yang mulia itu sendiri. Oke, berarti untuk EO juga yang menggelar lomba, jangan menutup akses untuk media ya? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Itu dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi pidananya. Kalau sampai media mau cari informasi dihalang-halangi, dia tidak merdeka untuk menggali informasi, itu merupakan kejahatan. Enggak boleh. Oke, Mas. Sampaikan kata sepatah dua kata untuk Kicomania, EO dan para media yang tergabung dalam hobi Kicomania ini. Untuk sahabat para Kicomania, teruslah bahagia. Jangan sesekali mau menderita, apalagi deritamu itu akibat dari mungkin kecurangan yang disengaja atau kelalaian para pelaku usaha. Itu memiliki konsekuensi hukum. Jadi jangan pernah takut, ragu untuk kita menegakkan aturan main yang benar semata-mata demi kawan-kawan kita sendiri agar tidak banyak memakan korban. Bila mana ada EO yang sengaja mencari sesuatu hal yang buruk demi kepentingannya pribadi, lantas mencederai organisasi itu sendiri dan mengorbankan para pemain sehingga Kicomania, hobi lomba burung menjadi terganggu, tentunya ini membahayakan. Nah, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan bersuara? Kita siap sewaktu-waktu bila mana ada pertanyaan, konsultasi, diskusi. Syaratnya satu, seduh kopi. Oke, Teman-teman Kicomania ya, berarti kesimpulannya dari Mas Bangkit Mahanantio ini, jangan sungkan dan jangan takut untuk melapor jika Anda terzolimi, merasa terzolimi, tentunya dengan alat bukti yang mumpuni dan kuat. Dan untuk teman-teman media, pesan dari Mas Bangkit tadi, berimbang, jangan berat sebelah, dan tentunya harus independen. Oke, Mas Bangkit, terima kasih atas waktunya, pencerahannya untuk teman-teman Kicomania. Semoga obrolan kita ini membangun, mengkritisi EO-EO yang nakal, dan untuk hobi ini bisa langgeng selamanya. Terima kasih, Mas Bangkit, waktunya. Matur suwun.